Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adinda Rahmi dengan NIM 2207546. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai proses pembuatan produk busana pria. Di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai busana kemeja pria dan juga busana pantalon pria. Nah, sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kemeja. Kemeja merupakan salah satu busana yang sering digunakan oleh pria, baik pada kesempatan formal ataupun pada kegiatan non-formal. Ciri-ciri dari busana kemeja sendiri yaitu memiliki kerah, menggunakan lengan, menggunakan manset, menggunakan klep, menggunakan belahan pada bagian depan dengan menggunakan kancing. Nah, untuk membedakan antara kemeja formal dengan kemeja non-formal, yaitu dilihat dari panjang lengannya. Di mana kemeja formal sering menggunakan lengan panjang dan disertai dengan manset. Sedangkan untuk kemeja non-formal, lengan yang digunakan yaitu lengan pendek. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat suatu desain busana kemeja, di mana kerah yang digunakan yaitu kerah setengah berdiri, menggunakan lengan panjang yang disertai dengan manset, memiliki saku dan belahan di depan dengan menggunakan kancing. Ini merupakan contoh dari pola kemeja bagian depan. Ini merupakan pola bagian belakang. Ini merupakan pola manset, pola lengan, dan pada pola lengan kemeja, pada bagian belakangnya memiliki belahan yang nanti akan ditutup menggunakan klep. Nah, bagaimana sih pola dari klep tersebut? Seperti ini. Ini merupakan pola klep manset. Dari mana saya mendapatkan rumus? Saya mendapatkan rumus dari job sheet yang telah diberikan sebelumnya. Ini merupakan pola kerah bor, dan ini merupakan pola kerah biasanya. Dan selanjutnya kita masuk ke rancangan bahan. Apa sih alasan diperlukannya rancangan bahan dalam proses pembuatan busana? Nah, rancangan bahan digunakan untuk memperkirakan banyaknya bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan suatu busana tersebut. Di mana tujuannya? 1. Untuk menghindari kelebihan dan kekurangan bahan. 2. Untuk mengatasi terjadinya kesalahan dalam proses pemotongan. Maksudnya yaitu rancangan bahan ini digunakan sebagai patokan atau pedoman dalam memotong kain. Dan yang ketiga, untuk memperkirakan banyaknya bahan dan harga yang dibutuhkan dalam membuat suatu busana atau untuk membeli suatu bahan. Ini merupakan contoh rancangan bahan utama, dan ini merupakan contoh rancangan bahan dari bahan furing. Nah, selanjutnya rancangan harga. Setelah adanya rancangan bahan, kita harus memperkirakan rancangan harga, di mana rancangan harga ini berfungsi untuk mengetahui berapa harga jual yang kita perlukan dalam menjual busana tersebut. Di sini dapat kita ketahui untuk bahan batik atau katun, saya menggunakan 2 meter dengan harga 1 meternya 40.000, dikali 2 meter menjadi 80.000, menggunakan furing dengan ukuran 1 meter 70 cm dengan harga 18.000, totalnya jadi 30.600, menggunakan kancing dengan harga 5.000, kain keras untuk kerah 20.000, dan menggunakan trikot dengan harga 18.000, dan upah yang saya gunakan yaitu 80.000. Dan biaya lainnya seperti listrik, obras, lubang kancing dengan harga 50.000. Jadi, total modal yang saya gunakan yaitu 283.600. Nah, pada proses pembuatan pada busana kemeja ini, saya mengambil keuntungan 10%. Jadi, untuk mencari keuntungan, yaitu persen dikali modal. Di mana persennya 10/100 dikali
modal 283.600. Jadi keuntungan yang saya peroleh yaitu 28.360. Ini merupakan keuntungan dari satu baju. Jadi, kita mencari harga jual. Untuk harga jual, yaitu modal ditambah dengan keuntungan. Modal kita yaitu 283.600 ditambah dengan keuntungan 28.360. Jadi, totalnya adalah 311.960. Jadi, untuk harga jual baju kemeja, satu baju kemeja, yaitu 311.960. Dan kita genapkan menjadi 315.000. Jika kita telah tahu rancangan harga dan rancangan bahan, jadi langkah selanjutnya yaitu memotong bahan. Langkah memotong bahan. Sebelum proses memotong bahan, kita harus cek semua pola terlebih dahulu. Apakah telah sesuai dengan desain yang telah kita bikin. Jika telah selesai, baru kita bentangkan kain di atas meja potong dan susunlah pola-pola di atas kain. Mulai dari pola terbesar, kecil, sampai yang terkecil. Dan pola di jarum supaya tidak bergeser. Jika telah selesai dalam proses pembentangan pola, maka berilah tampu pada setiap sisi kain, yang mana berfungsi untuk menyatukan kain dalam proses penjahitan. Jika semuanya telah selesai, baru kita gunting kain sesuai dengan tanda pola. Dan dalam proses menggunting kain ini, kita tidak boleh mengangkat kain, karena jika kita angkat kain, maka kain tersebut bisa bergeser dan tidak sesuai dengan yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita telah selesai menggunting kain, maka pindahkan tanda-tanda pola yang sekiranya perlu dengan menggunakan radar dan karbon jahit. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah menjahit kemeja. Di mana dalam proses menjahit kemeja, langkah yang pertama saya lakukan di sini yaitu kita jahitlah saku terlebih dahulu. Sebelum jahit saku, kita harus menentukan di mana letak saku, dan kebetulan di sini saya menggunakan bahan motif, jadi kita harus samakan motif terlebih dahulu, baru bisa kita memotong kain dan menjahitkan kantongnya, supaya nanti tidak terjadi ketidakselarasan antara motif dengan saku. Dan tujuan dari menyamakan motif ini yaitu supaya saku itu tidak terlalu kelihatan pada baju yang kita gunakan. Nah, jika telah selesai, kita jahit belahan tengah muka. Di mana pada bagian tengah muka ini, saya menggunakan 2 kain pada bagian sisi sebelah kiri. Di mana tujuannya yaitu untuk menutupi kancing. Jadi, hasil dari kemeja nantinya tidak kelihatan. Seperti ini. Dan dia berada di dalam. Nah, jika telah selesai, baru kita jahitkan puring. Di mana puring dijahit dari bagian tepi belahan tadi. Jika telah selesai, baru kita jahitkan sisi bahu, badan, dan belahan sisi. Di mana satukan bahan utama dengan bahan utama, baru bahan furing sama bahan furing. Jika telah selesai penyatuan sisi bahu, badan, belahan, baik bahan utama, baik bahan furing, selanjutnya pada bagian bawah kemeja dijahit mesin. Seperti ini. Nah, jika bahan utama telah selesai, baru kita pasangkan padding pada bagian bahu bahan utama dan dilapisi dengan tricot untuk menempelkan paddingnya seperti gambar di layar. Jadi padding tadi kita ukur, kita tindis seperti yang di layar, lalu kita tempelkan ke bahan utama, dan untuk menempelkannya kita bisa menggunakan tricot.
Nah, jika telah selesai, ini merupakan proses penyatuan bahan utama tadi. Nah, jika telah selesai, baik bagian kiri maupun bagian kanan, jadi kita bisa selanjutnya menyatukan antara sisi badan, sisi bahu, dan sisi belahan bagian puring. Jadi, sebelum memasang padding ini, berarti tadi kita satukan bahan utama terlebih dahulu, bahan utama, baik sisi, badan, maupun belahannya nanti. Namun untuk belahannya bagian terakhir jika puringnya telah dijahit juga. Nah, jadi puring dipasangkan setelah pemasangan padding, di mana puring itu nanti berfungsi untuk menutupi padding yang ada di dalam. Setelah itu baru kita bikin belahan pada bagian sisi badan. Seperti ini belahannya. Nah, karena dalam proses pembuatan kemeja bagian badan telah selesai, selanjutnya kita jahit belahan pada lengan, di mana belahan yang digunakan ini menggunakan flap sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya. Ini contoh dari proses penjahitan flap pada belahan lengan. Nah, jika telah selesai, kita satukan manset. Kita jahit manset terlebih dahulu, lalu kita satukan dengan bagian bawah lengan, dan setelah itu baru kita jahit sisi lengan. Mohon maaf, sepertinya ini ada kesalahan. Jadi setelah kita menjahit flap, selanjutnya kita menjahit sisi lengan terlebih dahulu, di mana sisi lengan pada bagian bawahnya disisakan sekitar kurang lebih 7 cm yang berfungsi untuk belahan manset nanti. Nah, setelah itu baru pada bagian bawah ujung lengan ini disatukan dengan manset yang telah kita jahit. Selanjutnya yaitu muncul kita pada tahap terakhir. Sebenarnya belum terakhir sih, tapi langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke proses penjahitan kerah. Nah, ini merupakan proses penjahitan kerah. Setelah itu, kita satukan kerah dengan bahan utama. Dan jika telah selesai, baru kita tandai untuk lubang kancing dan baru buat tanda lubang kancing. Dan kemeja kita telah selesai, ini merupakan bentuk penampakan dari kemeja formal yang telah saya buat. Menggunakan keras setengah berdiri, lengan panjang, menggunakan manset, menggunakan belahan di depan yang tidak terlihat, menggunakan kantong. Nah, ini tujuan nih, kita menyamakan motif pada kemeja, yaitu supaya menyamarkan bentuk kantong yang kita gunakan pada kemeja tersebut. Nah, jadi itulah presentasi saya mengenai kemeja. Selanjutnya, kita masuk kepada proses pembuatan celana pria. Nah, karena tadi kita telah menjelaskan mengenai proses pembuatan busana kemeja, selanjutnya kita masuk ke celana. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu celana. Celana yaitu busana luar bagian bawah yang digunakan oleh pria, di mana celana ini biasanya dikenakan dengan kemeja, yang mana digunakan pada kegiatan resmi. Ini merupakan contoh gambaran celana. Dan di sini saya telah membuat suatu desain celana pantalon. Di sini saya menggunakan gulbi, menggunakan saku samping, menggunakan saku belakang dengan menggunakan tutup flap. Ini merupakan contoh dari pola
celana bagian depan, yaitu bagian yang saya tunjuk pada layar, ada gulbi, ada kupnat, ada tanda saku, bagian panggul, sampai bagian bawah. Dan ini pola bagian belakang. Dan biasanya pola bagian belakang celana lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke rancangan bahan. Nah, rancangan bahan yaitu rancangan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyaknya bahan yang digunakan dalam proses pembuatan celana tersebut. Di mana tujuannya yaitu untuk pedoman dalam proses pemotongan kain, untuk mengetahui berapa jumlahnya kain yang digunakan, lalu untuk menghindari kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Selanjutnya rancangan harga, yaitu berfungsi untuk mengetahui berapa harga jual yang akan digunakan dalam memasarkan celana tersebut. Di mana bahan utama yang saya gunakan yaitu 1,20 cm, yaitu dengan harga 60 dikali 1,20, 72.000, puring 50 cm, 9.000, resleting 3.000, kain keras pinggang 10.000, benang 2.000, upah jahit yang saya gunakan yaitu 50.000, biaya lainnya seperti listrik, obras, lubang kancing yaitu 50.000. Nah, jadi total yang digunakan yaitu 196.000. Ini merupakan modal dalam proses pembuatan celana tadi. Dan untuk keuntungan saya tetap mengambil 10% dikali dengan modal, yaitu 19.600 untuk keuntungan yang saya peroleh. Sedangkan untuk harga jual, yaitu modal ditambah keuntungan, 196.000 ditambah 19.600, yaitu 215.600. Jadi harga jual satu celana pantalon yaitu 215.600 atau digenapkan menjadi 220.000. Ini merupakan langkah memotong bahan, yaitu kita cek semua pola terlebih dahulu, kita bentangkan kain, dan susunlah pola di atas kain, dan jangan lupa untuk dijarum supaya pola tidak bergeser. Jika telah selesai, baru kita beri tanda kampus, seperti yang digambar, dan baru kita gunting. Dan jika telah selesai dalam proses pengguntingan, kita bisa memindahkan tanda-tanda pola dengan menggunakan brother dan karbon jahit. Selanjutnya, langkah-langkah menjahit celana. Langkah pertama yaitu kita jahit kupnat terlebih dahulu, baik kupnat belakang dan depan. Jika telah selesai, kita jahit kantong samping, baik kiri maupun kanan. Jika telah selesai selanjutnya, kita bisa mengerjakan proses penjahitan saku belakang yang mana terletak pada bagian kanan. Ini merupakan proses penjahitan saku pada bagian belakang, yaitu saku paspalnya di
Nah, selanjutnya masuk ke langkah-langkah dalam memotong bahan.